Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa solidaritas keadilan untuk Dini Sera, di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Massa yang kesal karena tak kunjung ditemui pihak pengadilan, akhirnya berupaya masuk membawa karangan bunga hingga kericuhan tak terhindar. Sejumlah massa pengunjuk rasa yang terdiri dari 5 perwakilan lembaga bantuan hukum, untuk menemui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dengan membawa karangan bunga. Petugas keamanan yang menyadari aksi pengunjuk rasa, berupaya menghalau hingga aksi saling dorong dengan petugas keamanan tak terelakkan. Ketegangan akhirnya mereda, setelah pihak Pengadilan Negeri Surabaya, memfasilitasi audiensi perwakilan pengunjuk rasa, dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Dadi Rahmadi. Sama-sama tak jaga, kita 3 kali ketemu Mas. Menurut Agus Supriyanto perwakilan LBH, dalam audiensi, pihaknya meminta agar Hakim Erintuah Damanik dipecat, sebab, kedudukan sebagai hakim banyak menangani perkara dan menentukan nasib banyak orang. Di samping itu, LBH juga akan mengawal proses tersebut hingga ke Mahkamah Agung. Hakim yang saat itu membebaskan Ronald Tanursitu. Kemudian selain itu juga banyak menangani perkara-perkara yang kami anggap ini berkaitan dengan nasib orang banyak. Sehingga kami minta untuk dipecat atau nonaktifkan. Sehingga kesimpulan Pak Ketua tidak bisa menonaktifkan atau memecat. Karena yang berhak menonaktifkan atau memecat itu adalah Mahkamah Agung atau dari Dirjen. Dijanjikan apa? Nah, nanti dari aspirasi kita akan disampaikan kepada Dirjen dan Mahkamah Agung. Dijanjikan berapa lama, Pak? Untuk lamanya kita tidak tahu. Yang jelas hari ini putusan sudah akan diupload. Paling lambat nanti sore putusan bebas Ronald itu sudah diupload semua. Untuk memastikan keluhan itu terkirim itu gimana, Pak? Jadi kami dari masyarakat Jawa Timur yang diwakili beberapa LBH yang bersatu ini akan mendampingi terus, akan mengawal proses apakah benar nanti evaluasi masyarakat Jawa Timur ini kemudian melalui PN dikirim ke Mahkamah Agung dan Dirjen. Kita akan memastikan itu sampai benar ke sana dan ada evaluasi itu. Dugaan pelanggarannya apa sehingga masa aksi menuntut itu? Jadi secara logika kami sebagai masyarakat yang kami sendiri juga advokat ini ya, melihat dari putusan 3 pasal yang dijeratkan oleh jaksa penuntut umum itu, pasal-pasal alternatif paling jelek itu dengan unsur ketidaksengajaan mengakibatkan orang sampai meninggal dunia. Itu kan pasal paling jelek harusnya, minimal itu ya dimasukkan paling tidak, apalagi ada bukti-bukti foto dan lain-lain. Kemudian pelaku sendiri juga mengakui ada memukul botol, kemudian mengakui mengangkat, kemudian diminta oleh security agar dibawa ke rumah sakit. Itu kan sudah jelas berarti. Sementara Alex Adam Faisal, Humas Pengadilan Negeri Surabaya mengatakan jika pihaknya tak bisa menilai putusan hakim, karena menjadi ranah badan pengawas di Mahkamah Agung, pihaknya juga meminta agar pihak yang merasa menjadi korban menempuh upaya hukum, melalui kasasi. PN terhadap putusan yang menjadi hit, jadi viral hari ini. Jadi, perlu saya sampaikan kami berdua ini humas dan juga hakim. Jadi, kalau kami menyampaikan atau menilai terhadap putusan itu kami tidak bisa, karena ini kita terikat kode etik, dilarang mengomentari putusan-putusan yang dilakukan oleh rekan-rekan atau majelis hakim lain. Pertama. Kedua,
bagaimana tanggapan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap ini? Kita sejak putusnya hari Rabu ya, tanggal 24 Juli 2024, kita tetap berjalan seperti biasa, Bapak. Mengenai gejolak-gejolak ini kan ada ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan ini. Nah, bagaimana putusan ini bisa dievaluasi atau nanti dikoreksi? Ya, kita hanya menyarankan agar korban dalam hal ini negara ya, diwakili oleh penuntut umum, melakukan upaya hukum, dalam hal ini kasasi. Karena ini putusan ini adalah kasasi, apa-apanya bebas. Kalau bebas artinya itu harus kasasi selama 14 hari sejak putusan itu dibacakan. Nah, lalu pasti banyak tanggapan, Pak, bagaimana Pak terhadap hakimnya masih bertugas atau tidak? Atau Pak, ada juga pertanyaan tadi, Pak, ini dinonaktifkan atau tidak? Kami Pengadilan Negeri Surabaya ini tidak ada punya kewenangan, Pak, untuk melakukan pemeriksaan atau penonaktifan. Yang hanya bisa melakukan pemeriksaan atau melakukan klarifikasi atau verifikasi terhadap ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Atau juga Usai audiensi, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya enggan berkomentar dan menyerahkan pada Humas Pengadilan Negeri Surabaya. Pihak Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan jika Pengadilan Negeri Surabaya masih berjalan normal sebagaimana hari biasanya. Dan belum ada permintaan dari Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisial untuk menginvestigasi terkait putusan kontroversi Hakim Erin Tuah Damanik. Sebagaimana diketahui, Gregorius Ronald Tanur dipidanakan setelah tewasnya Dini Sera Afrianti, usai keduanya karaoke di Black Hole KTV, di Landmark Surabaya, Oktober tahun 2023 lalu. Ronald yang juga kekasih korban, diseret ke meja hukum. Ia didakwa atas hilangnya nyawa kekasihnya tersebut. Sebelumnya oleh JPU, Ronald Tanur dituntut dengan pidana 12 tahun penjara sesuai ketentuan pasal 338 KUHP dan diwajibkan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai 263,6 juta rupiah. Namun, akhirnya terdakwa justru divonis bebas. Dari Surabaya,